Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan jawaban kami dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada kasus pertama, yaitu tingginya angka putus sekolah menjadi kendala wajib belajar 12 tahun. Langsung saja kita simak videonya. Perkenalkan, nama saya Sarah Awina, kelas 12 IPS 3 nomor urut 31. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu mengapa faktor ekonomi dianggap sebagai penyebab utama meningkatnya angka putus sekolah. Jadi, faktor ekonomi dianggap sebagai penyebab utama meningkatnya angka putus sekolah dikarenakan kemiskinan. Banyak dari keluarga yang berpenghasilan minim lebih memprioritaskan pada kebutuhan pokok dibandingkan pada pendidikan anak. Sehingga dari faktor ekonomi yang kurang baik, banyak anak yang lebih memilih untuk membantu keluarganya dengan cara bekerja, yaitu dengan cara memulung, berdagang, bertani, dan lain sebagainya. Lalu mereka puas akan penghasilan mereka dan enggan kembali bersekolah. Padahal pendidikan merupakan jalan keluar dari kemiskinan. Selain itu, biaya sekolah yang mahal juga menjadi hambatan bagi keluarga yang kurang mampu, sehingga mereka tidak menyekolahkan anaknya. Walaupun ada bantuan dari pemerintah, namun biaya-biaya lain yang tidak dapat mereka bayarkan menjadi hambatan bagi mereka dan menjadi tanggungan mereka, sehingga anak mereka merasa malu dan enggan untuk kembali bersekolah. Saya Hana Fatia Nanda Kurniawan dari kelas 12 IPS 3, nomor absen 13. Di sini saya akan menjawab soal nomor 2. Apabila dikaitkan dengan Pancasila, kasus tersebut merupakan ketidaksesuaian dari sila keberapa? Berikan penjelasannya. Dari kasus tersebut merupakan ketidaksesuaian dari sila kelima. Karena fenomena putus sekolah pada dasarnya diakibatkan terputusnya akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Sementara kelompok masyarakat yang lain dapat menikmati akses ini. Kejadian ini berlawanan dengan semangat keadilan sosial yang tertera pada sila kelima. Sudah seharusnya seluruh komponen masyarakat memiliki akses yang sama untuk memperoleh pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hazarki. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Adakah faktor lain selain faktor ekonomi yang menjadi penyebab meningkatnya angka putus sekolah? Apabila ada, apa saja faktornya? Yang pertama itu kurangnya perhatian orang tua. Jika siswa tidak diperhatikan oleh orang tua, maka semakin mendorong siswa untuk tidak sekolah. Yang kedua itu adalah faktor lingkungan dan budaya. Jika siswa bergaul dengan orang yang tidak baik, maka siswa tersebut akan terjerumus kepada hal yang negatif, mengikuti lingkungan dan budaya mereka. Yang ketiga adalah faktor fasilitas dan minat. Ini akan membuat siswa menjadi malas dan ingin putus sekolah karena kurang fasilitas dan minat untuk sekolah. Saya Muhammad Malik Ibrahim dari kelas 12 IPS 3 ingin menjawab pertanyaan nomor 4. Pada saat ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi permasalahan ini, diantaranya dengan memberikan bantuan operasional sekolah, beasiswa, sekolah gratis, dan sebagainya. Menurut Anda, apakah upaya pemerintah tersebut sudah berhasil? Kemukakan indikator keberhasilannya. Menurut saya sudah berhasil. Indikator keberhasilannya adalah angka partisipasi siswa yang bersekolah terus meningkat setiap tahunnya, bertambahnya jumlah sekolah gratis di Indonesia, dan kesejahteraan guru dan siswa lebih baik. Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam memajukan bidang pendidikan sangat penting dalam sebuah negara, karena pendidikan adalah dasar yang membentuk karakter sebuah bangsa. Demikian penjelasan atau pendapat dari saya. Saya Edward Jenner. Saya dari kelas 12 IPS 3 nomor absen 7. Saya akan menjawab nomor 5. Selain pemerintah, siapa lagi yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah ini? Apa saja peran yang bisa ditampilkan?
Selain pemerintah itu yang bertanggung jawab dalam menangani masalah ini adalah orang tua sendiri atau guru, teman-teman, dan pribadi diri sendiri. Peran mereka memang begitu penting untuk membangkitkan motivasi anak-anak sehingga minat untuk bersekolah tinggi akan menjalani hal yang perlu untuk dilakukan. Terlebih adanya peran dari orang lain membantu motivasi dan memberikan semangat, serta dari pribadi diri sendiri yang memang dengan niat penuh akan belajar. Nama saya Anis Mareta Margaret, nomor absen 25 kelas 12 IPS 3. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Apa solusi yang kalian ajukan untuk mengatasi masalah ini? Dan bagaimana strateginya supaya solusi itu berhasil? Solusi yang akan saya ajukan menurut saya adalah agar pemerintah lebih jeli dalam memberikan bantuan dana kepada masyarakat yang benar-benar kurang mampu, karena dana ini sangat diperlukan untuk membeli kebutuhan sekolah dan bahkan membayar uang sekolah. Jadi diharapkan tidak ada penyelewengan dana yang semestinya untuk orang yang kurang mampu, tapi malah digunakan oleh orang-orang yang bisa dibilang cukup mampu. Dalam prinsipnya juga, pemerintah seharusnya mampu mementingkan sekolah karena anak-anak merupakan aset bangsa di masa mendatang. Jadi pemerintah diharapkan tidak hanya mengutamakan fasilitas-fasilitas umum, tetapi juga fasilitas sekolah. Sekian presentasi dan pemaparan jawaban dari kelompok 1. Untuk kekurangannya, mohon maaf. Terima kasih.